Baik, hari ini saya punya sebuah lampu TL LED. Nah, ini adalah lampu yang banyak digunakan di minimarket ataupun swalayan-swalayan. Nah, mereknya Love CV ya, tulisannya seperti ini dengan daya 12 watt. Nah, kenapa lampu seperti ini banyak digunakan di toko-toko ataupun swalayan? Nah, karena lampu seperti ini ini terbuat dari mika ya, jadi bukan kaca ini, dan di dalamnya itu ada beberapa lampu LED-nya. Nah, ini kondisinya mati total. Ketika kita hidupkan, ini tidak hidup sama sekali, dan ini akan coba kita perbaiki. Nah, untuk lampu jenis seperti ini itu banyak digunakan di swalayan, di toko-toko, karena ini dayanya sangat kecil dan hemat energi ya. Karena ini menggunakan lampu LED jenis DC ya. Nah, kita akan coba bongkar kenapa ini mati total. Biasanya kalau tidak masalah di modulnya, itu juga masalahnya di lampu LED-nya. Nah, kita akan coba. Jadi ini bisa inputnya bisa dari kiri dan dari kanan, dan ini bisa disambung menjadi lampu panjang ya. Jadi di sini ada penyambungnya, nanti kalian bisa tambahkan penyambungnya jika mau panjang. Nah, untuk membukanya di sini dia biasanya ada baut, tapi ini kita bisa buka dulu. Nah, yang nongol ini kan ada sedikit tonjolan ini. Kalian bisa buka stikernya di sini. Biasanya kalau tidak baut dia klem ya. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini dia sistem lock ya. Jadi untuk membukanya kalian bisa dorong ini ke kanan. Setelah didorong nanti kalian bisa tarik keluar. Nah, setelah kalian dorong kalian bisa tarik keluar seperti ini. Nah, jadi di sini biasanya di salah satu sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada satu buah modul. Kalian bisa lepaskan keduanya. Jadi didorong juga yang sebelah kanan. Nah, ini ada kabel. Kalian harus potong ini. Kenapa dipotong? Karena dia tidak bisa dilepaskan dengan solder ya. Dia di dalamnya itu di sistemnya diklem seperti ini. Jadi untuk melepaskan modulnya itu harus dipotong salah satu, dipotong seperti ini ya. Kalau mau dipakai nanti bisa disambung lagi. Jadi ini input yang dari PLN-nya ya. Yang sebelahnya itu ada modul inverter namanya. Nah, kalau tidak dipotong ini tidak bisa dikeluarkan ya. Nah, jadi harus dipotong dan ini kita keluarkan, baru terlihat di sini ada satu buah modul. Nah, biasanya kenapa lampu LED itu mati? Salah satu penyebabnya bisa disebabkan karena modul ini. Bisa juga karena LED-nya yang mati. Nah, oke, langsung saja kita ganti elko ini. Ini namanya adalah elko atau elektrolit kondensator. Nah, untuk menggantinya ini ukurannya harus sama ya. Misalnya di sini tertera 400 volt 6,8 mikrofarad. Nah, kebetulan saya punya penggantinya. Ini copotan tapi masih bagus dan masih bisa digunakan. Nah, ini ukurannya sama, 6,8 mikrofarad 400 volt. Nah, ini namanya adalah elko atau elektrolit kondensator. Nah, ada bagian sisi yang bergaris dan ada yang tidak. Nah, yang tidak bergaris ini adalah bagian positif, sedangkan yang bergaris itu adalah bagian negatifnya. Nah, ini sudah kita lepaskan bagian elko yang lama. Jadi secara fisik kalian bisa perhatikan ini sudah gembung ya. Nah, kita lihat di bagian bawah ini dia sudah gembung. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atas ini juga sudah gembung. Nah, sedangkan yang masih bagus itu kondisinya rata. Nah, kita perhatikan ya di sini. Ini penggantinya yang warna biru ini, dia rata bagian atasnya. Sedangkan yang hitam itu dia sudah gembung. Nah, kita langsung pasang saja. Untuk pemasangan ini tidak boleh terbalik ya. Bagian positif harus di positif dan bagian negatif harus di negatif. Jadi kalau terbalik ini bisa meletus. Hati-hati karena dia komponen yang punya polarity. Langsung kita colokkan dan ternyata dia belum mau hidup. Nah, kita sudah tes sebelumnya dan ternyata dia tidak mau hidup. Nah, jika tidak mau hidup seperti ini, kalian bisa keluarkan LED-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba cek satu persatu bagian LED-nya ini.
Jadi di beberapa lampu LED ini ada yang dipasang secara seri ya. Jadi kalau dia putus satu saja itu bisa menyebabkan semua LED-nya itu mati. Jadi kayak sambungan, kalau putus satu dia maka secara otomatis bagian belakang itu tidak bisa tersambung ya. Jadi kita harus cek satu persatu bagian LED-nya ini. Kalian bisa menggunakan multimeter digital ataupun analog. Bisa dicek dengan menggunakan mode dioda ya, mode dioda. Nah, seperti ini. Nah, dia kalau masih bagus dia akan menyala. Tapi ingat dia polaritinya harus benar ya. Bagian positif di positif, bagian negatif di negatif. Nah, ini kita lihat di sini, jadi dia di seri 22 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tes satu saja, dia dua lampu LED itu menyala. Nah, seperti ini. Kita harus cek satu persatu. Nah, dia kalau masih bagus kondisinya dia bisa menyala seperti ini ya. Nah, seperti ini kalian bisa cek satu persatu. Cara yang sama bisa juga kalian menggunakan input tegangan. Jadi tegangannya itu di bawah 9 volt atau 5 volt, 6 volt itu bisa. Jadi bisa menggunakan input tegangan, bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, ini kalau kita cek bagian pertama dan kedua ini mati lampu LED-nya. Jadi 1, 2 ini mati. Nanti kita akan coba ganti kalau ada. Kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, untuk melepaskan kalian bisa gunakan solder. Yang penting dia bisa terlepas ya. Nah, ini kita lepaskan dua buah LED-nya. Nah, kebetulan saya tidak punya pengganti LED-nya. Jadi ini bagian LED pertama dan kedua ini saya jumper langsung seperti ini ya. Jadi bagian pertama dan kedua langsung saya jumper seperti ini. Maka secara otomatis dia sama seperti kabel. Ini sudah tersambung antara LED 1 dan LED yang kedua. Kemudian hasil pengukuran tadi, dia di bagian ujung sini juga mati sebanyak 4 LED ya. Jadi bagian ujung ini mati 4 buah LED. Maka dia tidak bisa tersambungkan antara positif dengan negatif, sehingganya ini LED menyebabkan mati total. Nah, saya tidak punya penggantinya juga. Ini bagian ujung ini ada bagian PCB-nya ya. PCB-nya ini saya korek sedikit, kemudian saya jumper seperti ini. Jadi yang 4 LED belakang itu tidak kita gunakan ya. Jadi ini saya korek-korek seperti ini, kemudian saya sambungkan bagian positif dengan positifnya. Ingat, jangan sampai salah sambung ya. Bagian garis ini adalah positif. Nah, ini kita korek-korek sedikit, kemudian kita jumper ke sini. Jadi bagian 4 LED yang ke belakang ini tidak kita gunakan. Kita hanya sambung di sini saja. Jadi ini di ujungnya dan kita jumper seperti ini. Nah, kita tes, dia sudah bisa menyala seperti ini. Jadi kalau sudah kita jumper dan kita potong seperti ini, dayanya tidak lagi menjadi 12 watt ya. Jadi ini sudah berkurang, tapi tidak apa-apa. Yang penting lampu ini bisa kita gunakan. Nah, bagian ujung ini karena sudah kita potong tidak usah kita gunakan, jadi kita tutup saja pakai lakban. Kemudian LED yang lama kita masukkan, dan ini hanya bisa kita pakai satu sisi saja ya. Jadi tidak bisa disambung lagi karena sudah kita potong tadi. Kalau kalian mau, kalian bisa sambungkan lagi kabel yang tadi, tapi saya hanya akan menggunakan satu saja. Dan ini sudah berhasil kita perbaiki. Oke, semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.